Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqh Fathul Qaribul Mujib yang merupakan kitab syarah dari matan Abi Suja yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allama Al-Faqih Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad Ibnu Qasim Muhammad Al-Ghasih. Kita masuk pada pembahasan tentang fi bayani jumlati minal ittisali al-masnunati. Pasal tentang mandi-mandi besar yang disunnahkan sebelum mengerjakan suatu ibadah. Syekh mengatakan bahwa wal iktisalatu al-masnunatu sab'ata asyara guslan. Mandi-mandi besar yang disunnahkan itu ada sab'a asyara guslan. Ada 17 perkara. Yang pertama adalah guslul jum'ati. Jadi mandi sebelum melaksanakan salat Jumat, ya, pada hari Jumat. Kapan waktunya ini? Setelah terbit fajar sampai sebelum hari Jumat. Kemudian wal aidaini, dua hari raya, 2 hari Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Waktunya untuk mandi itu tengah malam sampai sebelum hari sebelum melaksanakan salat Id. Kemudian wal istisqa'i, ya, mandi ketika minta hujan. Salat istisqa. Kemudian wal khusufu, wal kusufi, ya, wal khusufi, wal kusufi, salat khusuf, salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan. Sunnah untuk mandi. Kemudian wal guslu min guslil mait. Sunnah juga untuk mandi setelah memandikan jenazah. Ya, setelah memandikan jenazah juga disunahkan untuk mandi. Baik jenazahnya itu orang muslim maupun jenazahnya itu orang kafir. Kemudian wal kafiri idza aslama. Sunnah juga untuk mandi orang yang pertama yang baru masuk Islam. Ketika dia Islam, dia sebelumnya kafir, kemudian dia Islam. Akan tetapi kalau orang yang selama dia kafirnya, ketika dia kafir, dia mengalami junub, haid atau mengeluarkan sperma, maka pendapat para ulama mengatakan bahwa ini wajib untuk mandi. Jadi bukan sunnah tapi wajib apabila mengalami junub selama dia kafir. Kemudian wal majnuni wal mugma alaihi idza afaqa. Ya, orang gila yang kehilangan akalnya, termasuk juga orang mabuk, ketika dia sadar, siuman kembali, maka disunnahkan untuk mandi. Akan tetapi kalau dipastikan selama dia mabuk keluar spermanya, atau mengalami junub, maka wajib baginya untuk mandi. Bukan sunnah lagi, tapi dia wajib untuk mandi. Kemudian wal guslu indal ihram. Ya, sunnah juga untuk mandi sebelum melaksanakan ihram. Ya, sebelum berikhram kita disunahkan untuk mandi.
Kemudian walid dukhuli Makkah. Sebelum masuk kota Mekah, kita juga disunahkan untuk mandi. Ya. Misalnya ada perjalanan ke sana ibadah umrah, maka sebelum masuk kota Mekah juga disunahkan untuk mandi. Kemudian walil wukufi bi Arafah. Ya, sebelum wukuf di Arafah. Ya. Sebelum wukuf di Arafah, kita disunahkan untuk mandi. Kemudian walil mabiti bi Muzdalifah. Ya. Mabit, sebelum mabit di Muzdalifah. Ya. Ya, sebelum mabit di Muzdalifah, kita disunahkan untuk mandi. Nah, kemudian walirami al-jimari salasa, sebelum melontar jumrah. Tapi jumrah Aqabah tidak sunnah untuk mandi. Apa sebabnya? Karena berdekatan waktunya dengan wukuf. Ya, mandi wukuf, kita sudah mandi sebelumnya, kemudian melontar jumrah, berdekatan waktunya. Jadi jumrah Aqabah itu tidak disunahkan untuk mandi. Kemudian walid tawafi, ya, tawaf. Sebelum tawaf kita disunahkan untuk melaksanakan mandi, ya, untuk mandi. Baik tawaf ifadah, tawaf kudum, ya, itu sunnah untuk mandi. Kemudian walis sa'i, ya, sebelum melaksanakan sa'i. Ya. Kemudian walid dukhuli Madinati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk kota Madinah juga kita disunahkan untuk mandi. Jadi kalau misalnya kita perjalanan dari Makkah menuju kota Madinah, ya, sebelum masuk Madinah kita sunnah untuk mandi terlebih dahulu. Ya. Itu adalah mandi-mandi besar yang disunnahkan, dan semoga Allah memberikan kita taufik dan senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah kita. Dan inilah cara untuk kita bisa istiqamah, ya, selalu menimba ilmu-ilmu agama. Talibul ilm faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah faridah, merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.